Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai keterampilan pendukung dalam mengajar. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, saya Anissa Fitri dan rekan Saya Fairuz Mumtazafir. Saya Putri Anissa. Saya Feni Ayu Febriliana. Yuk teman-teman, mari disimak pemaparan materi dari kelompok kami. Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke materi yang pertama ya. Apa sih keterampilan itu? Di sini, kelompok kami mengutip 3 pendapat para ahli mengenai keterampilan. Yang pertama, menurut Nadler, keterampilan itu merupakan suatu kegiatan yang memerlukan praktek atau bisa kita artikan sebagai implikasi dari adanya aktivitas. Yang kedua, menurut Gordon, keterampilan merupakan kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara cepat dan cermat. Dan yang ketiga, menurut Dunet, keterampilan merupakan kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu pengertian teknologi informasi menurut beberapa pendapat ahli. Di sini kami mengutip 3 pendapat ahli juga. Yang pertama, menurut Hall, teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak untuk melaksanakan suatu proses satu atau sejumlah tugas dalam pemrosesan data seperti menangkap, menyimpan, mengambil, dan manipulasi atau menampilkan data. Yang kedua, menurut Indrajit, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi suatu informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Yang ketiga, menurut Hamid Al-Jufri, teknologi informasi adalah satu kesatuan data, bilangan, gambar, dan suara yang dimasukkan, diproses, disimpan, dan keluaran data lewat media elektronik. Lalu, berdasarkan dari para pendapat ahli mengenai keterampilan dan teknologi informasi, maka kelompok kami menyimpulkan keterampilan teknologi informasi merupakan kemampuan dalam mengoperasikan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data dan informasi. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi telah berkembang menjadi suatu teknologi yang sangat membantu bahkan menentukan tingkat kinerja sebuah organisasi. Nah, dengan bantuan teknologi informasi, proses kerja yang terjadi dalam sebuah organisasi bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Lalu, secara garis besar dapat dikatakan bahwa terdapat 3 peran penting teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, teknologi informasi dalam hal ini tidak menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otonomi terhadap tugas atau proses penyajian data. Maksudnya ialah manusia tetap sebagai perannya dalam mengoperasikan teknologi, sedangkan teknologi sebagai sarana dalam mengoperasikan tugas atau media pembelajaran tersebut. Lalu, yang kedua, teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses pembelajaran. Jadi di sini penekanannya manusia tetap yang mengoperasikan teknologi tersebut dan manusia tersebut yang menyajikan data atau media pembelajaran melalui teknologi tersebut. Lalu yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau mengekspor data. Maksudnya restrukturisasi ialah ketika sebelum adanya teknologi manusia atau pendidik masih menggunakan media-media konvensional, dan setelah ada teknologi pada zaman sekarang maka digunakannya teknologi atau alat modern dalam menyajikan pembelajaran atau media pembelajaran.
Nah, contoh nyatanya, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan saat ini seperti kita sekarang, yaitu menggunakan e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya e-learning ini, tentunya kita tidak perlu lagi bergantung pada waktu dan tempat ketika ingin bertatap muka. Dengan adanya teknologi juga mempermudah kita untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Baik teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya mengenai upaya dalam meningkatkan keterampilan menggunakan teknologi informasi pada guru. Dalam pengimplementasian teknologi informasi seperti yang kita ketahui, di beberapa sekolah di daerah masih terdapat hambatan-hambatan. Misalnya, seperti sumber daya manusia yang kurang handal dalam menggunakan teknologi atau sarana dalam penunjang teknologi informasi masih kurang di daerah-daerah. Nah, tentunya dalam mengatasi hambatan tersebut harus dilakukan adanya sebuah pelatihan-pelatihan mengenai peningkatan teknologi informasi pada guru. Nah, di sini terdapat 6 langkah-langkah dalam menyiapkan pelatihan tersebut. Yang pertama, studi pendahuluan dan identifikasi kegiatan yang dibutuhkan. Ini mencakup identifikasi lebih lengkap mengenai kondisi sekolah dan sekolah-sekolah di wilayah sekitar sekolah, kondisi pemanfaatan teknologi informasi yang selama ini dilakukan, lalu identifikasi sarana penunjang yang dapat dimanfaatkan yang ada di sekolah, identifikasi pelatihan-pelatihan yang telah diberikan kepada guru-guru berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Lalu, yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan dengan mitra pelatihan keterampilan mengajar, sehingga diharapkan seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang telah ditentukan bersama. Lalu yang ketiga, identifikasi pelatihan yang diperlukan. Mitra dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan metode pelatihan yang akan dilakukan dan koordinasi dengan sekolah mitra untuk waktu pelaksanaan dan peserta. Kebutuhan dikhususkan pada keseluruhan pelatihan, tidak pada kebutuhan sarana dan prasarana. Lalu, yang keempat, melaksanakan pelatihannya tersebut. Nah, di sekolah mitra atau sekolah yang menjalin kerjasama dengan peserta guru-guru dari sekolah mitra dan dari sekolah-sekolah di wilayah sekitar sekolah mitra bertujuan untuk peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pembelajaran. Lalu, yang kelima, melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa kegiatan pelatihan yang diberikan dapat memberikan dampak pada pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pembelajaran. Lalu, yang keenam, monitoring dan evaluasi. Nah, mengenai hasil kegiatan yang telah dilakukan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta upaya untuk menyelesaikan, termasuk juga mengidentifikasi peluang-peluang untuk perluasan kegiatan pelatihan lainnya. Nah teman-teman, keterampilan yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Khairus. Lalu berlanjut kepada keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan berbahasa asing. Keterampilan berbahasa asing merupakan kecakapan ataupun kemampuan yang dalam hal ini dimiliki oleh seorang guru ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Keterampilan berbahasa asing ini yang mana bahasa tersebut itu tidak digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari ataupun selain dari bahasa ibu. Pada Permendikbud nomor 36 tahun 2018 telah dijelaskan bahwa kurikulum 2013 telah mengimplementasikan mata pelajaran peminatan pilihan yang berupa bahasa asing bagi peserta didik pada jenjang SMA maupun SMK. Mata pelajaran bahasa asing tersebut dipilih serta ditentukan masing-masing pelaksanaannya oleh sekolah yang bersangkutan. Mata pelajaran asing tersebut berupa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin maupun bahasa Arab.
Pelaksanaan pembelajaran bahasa asing tersebut tentu dilakukan oleh guru yang telah memenuhi syarat serta memiliki ijazah program studi lulusan yang linier dengan mata pelajaran yang nantinya akan diampu. Contohnya, guru yang nantinya akan mendidik atau mengajarkan pelajaran bahasa Perancis tentu harus memiliki ijazah lulusan program studi bahasa Perancis maupun pendidikan bahasa Perancis. Tidak hanya guru mata pelajaran bahasa asing saja yang harus terampil dalam bahasa asing. Tentunya diharapkan bagi guru mata pelajaran lainnya juga mampu untuk belajar berbahasa asing. Mengapa? Karena ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh guru ketika mampu atau terampil dalam berbahasa asing. Keuntungan yang didapatkan oleh guru ketika mampu terampil atau mempelajari bahasa asing yang pertama yaitu adalah dapat mengeksplor sumber-sumber materi. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, perkembangan informasi sangatlah global pada saat ini, sehingga dengan mempelajari bahasa asing, guru tersebut mampu mengeksplor serta menggali sumber-sumber informasi yang berasal dari luar negeri, sehingga mampu untuk memperkaya proses pembelajaran yang nantinya akan dilakukan di dalam kelas. Yang kedua yaitu mendapatkan rekan-rekan seprofesi sebagai seorang guru. Tentunya seorang guru juga memanfaatkan media sosial dalam mencari teman, maka dalam hal ini guru bisa mencari rekan-rekan seprofesinya yang berasal dari negara lain, sehingga mereka yang sudah terampil berbahasa asing tentu bisa berkomunikasi dengan guru-guru kita dan akhirnya bisa bertukar pikiran atau berdiskusi mengenai pendidikan, mengenai metode pelajaran, ataupun hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, yaitu membuka peluang bagi pendidik untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tentunya ketika seorang guru sudah atau terampil dalam menggunakan bahasa asing, tentunya hal tersebut menjadi poin tambahan ketika mereka mengajukan diri untuk mendaftar ke beasiswa tersebut. Sebuah keterampilan tentunya perlu selalu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat dikuasai secara baik. Begitu pula dengan keterampilan berbahasa asing seorang guru. Maka ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan bahasa asing guru, yaitu yang pertama, melalui workshop dan pelatihan. Dengan adanya workshop dan pelatihan ini tentunya bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan keterampilan berbahasa asing. Namun yang perlu diperhatikan sebelum mengadakannya yaitu analisis terlebih dahulu kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh guru dalam penguasaan berbahasa asing. Yang kedua, mengikut sertakan dalam kursus. Lembaga kursus yang berkembang dan mengajarkan bahasa asing pada saat ini jumlahnya sudah cukup banyak. Dengan mendaftarkan diri terhadap lembaga kursus tersebut, tentu dapat meningkatkan kualitas ataupun keterampilan dalam penguasaan berbahasa asing. Namun yang perlu diperhatikan ketika kita mendaftarkan diri ke dalam lembaga kursus tersebut, maka harus mengeluarkan biaya yang bersifat pribadi. Yang ketiga, on the job training. Pelatihan ini dilakukan pada saat guru bekerja, yang mana guru dilatih oleh guru mata pelajaran bahasa asing yang telah menguasai atau dirasa telah terampil dalam penggunaan bahasa asing dengan memberikan bimbingan serta arahan mengenai penguasaan bahasa asing. Oke, terima kasih kepada Feni dan Fairuz yang telah menjelaskan mengenai keterampilan pendukung dalam penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterampilan pendukung dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Sebelumnya, apa sih siswa berkebutuhan khusus itu? Siswa berkebutuhan khusus merupakan siswa yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran, baik karena disebabkan kondisi fisik, mental, intelektual, karena korban bencana alam, atau lain sebagainya yang mengakibatkan siswa tersebut memerlukan pendidikan secara intens agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari siswa berkebutuhan khusus, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah anak tunanetra. Anak tunanetra ini adalah anak yang memiliki hambatan dalam hal penglihatan. Yang kedua adalah anak tunarungu, yakni anak yang memiliki keterbatasan dalam hal pendengaran. Yang ketiga adalah anak tunadaksa, yakni
anak yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan hormon neuromuskular atau struktur tulang bawaan, atau dapat juga disebabkan karena kecelakaan atau adanya kelumpuhan. Nah, yang keempat adalah anak tunagrahita. Anak tunagrahita ini adalah anak yang memiliki keterbatasan intelektual di bawah rata-rata anak normal pada umumnya. Dan dia juga memiliki keterbatasan sosial dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang kelima adalah anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam hal mengendalikan emosi dirinya. Dan yang keenam adalah anak yang memiliki kesulitan belajar secara spesifik atau learning disability. Nah, anak yang memiliki keterbatasan ini adalah memiliki gangguan pada salah satu atau beberapa kemampuan pemahaman secara psikologis yang mencakup pemahaman berbicara, penggunaan bahasa, maupun menulis. Dan yang ketujuh adalah anak lamban belajar atau slow learner. Anak yang lamban belajar ini memiliki tingkat intelektual sedikit lebih rendah dari anak normal biasanya, namun masih di atas rata-rata anak tunagrahita. Nah, yang kedelapan adalah anak yang memiliki bakat istimewa. Anak yang memiliki bakat istimewa ini adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan di atas anak normal pada biasanya, sehingga hasil kerjanya melebihi anak normal yang biasanya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kelainan pada anak tersebut. Terdapat 3 fase. Yang pertama adalah pada saat fase sebelum kelahiran. Yang kedua adalah setelah fase kelahiran. Yang kedua adalah fase kelahiran, dan yang ketiga adalah fase setelah kelahiran. Fase sebelum kelahiran biasanya dialami oleh seorang anak ketika masih di dalam kandungan ibunya. Nah, pada fase ini bisa terjadi karena dalam masa kandungannya ini terinfeksi oleh virus, keracunan darah, penggunaan obat-obat atau alat-alat kontrasepsi yang berbahaya, infeksi, kekurangan vitamin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah fase kelahiran. Fase kelahiran ini bisa menyebabkan kelainan pada anak apabila terjadi kesalahan dalam proses persalinannya. Dan yang ketiga adalah fase setelah kelahiran. Fase setelah kelahiran ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, bisa berupa penyakit, kecelakaan, traumatik, kekurangan gizi, maupun hal-hal lainnya. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kelainan-kelainan pada anak, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model layanan siswa, model layanan untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah model sekresi. Model sekresi ini adalah model dan sistem pendidikan yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus dengan cara terpisah dari anak normal pada umumnya. Adapun bentuk-bentuk penyelenggaraan model sekresi ini, yang pertama adalah SLB atau sekolah luar biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah luar biasa ini sama dengan sekolah normal pada umumnya, namun dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah SLBB. SLBB ini adalah sekolah luar biasa berasrama, yakni sama dengan sekolah luar biasa, tetapi sekolah ini menyediakan asrama yang dapat ditinggali oleh anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah kelas jauh atau kelas kunjung. Kelas jauh atau kelas kunjung ini adalah layanan pendidikan yang diberikan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari sekolah luar biasa ataupun SLBB. Dan yang terakhir adalah sekolah dasar luar biasa. Sekolah dasar luar biasa ini adalah unit sekolah yang terdiri dari siswa dengan berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Nah, untuk model-model selanjutnya, pasti penasaran kan? Akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Di sini saya Mutia Anissa
akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Anissa Fitri. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai model integrasi, model inklusi, dan langkah-langkah penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selamat menyaksikan. Pertama, model integrasi. Sistem pendidikan terintegrasi disebut juga sebagai sistem pendidikan terpadu, di mana sistem pendidikan tersebut membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal. Menurut Depdiknas, ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pelayanan dan bantuan guru kelas atau guru bidang studi semaksimal mungkin dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas biasa. Bentuk keterpaduan ini sering disebut juga keterpaduan penuh. Yang kedua, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu. Nah, kelas ini tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Yang ketiga, bentuk kelas khusus. Dalam keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga keterpaduan lokal atau bangunan atau juga keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tadi, model integrasi sekolah menerima anak berkebutuhan khusus dan anak tersebut mengikuti proses pembelajaran dengan bahan pembelajaran yang sama dengan anak-anak lain tanpa penyesuaian, tanpa alat bantu, dan juga harus mengikuti kurikulum reguler yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kecepatannya dalam belajar. Yang kedua, model inklusif. Pada model ini, sekolah dan guru melakukan penyesuaian kurikulum dan proses pembelajaran untuk mengakomodasi kemampuan dan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Guru mengedepankan kegiatan pembelajaran bagi semua anak secara bersama-sama dan memberikan waktu luang untuk jam belajar tambahan bagi anak yang membutuhkan perbaikan atau remedi. Menurut Asman, pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan 6 model. Pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Nah, pada kelas ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non-berkebutuhan khusus atau anak normal selama sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kedua, kelas reguler dengan klaster. Nah, kalau di kelas ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam beberapa kelompok khusus. Ketiga, kelas reguler pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Nah, di kelas ini yaitu gabungan dari kelas reguler dengan klaster dan kelas reguler dengan pull out. Jadi, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu dapat ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Nah, kalau di kelas ini
anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Namun, dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal khusus di kelas reguler. Dan yang terakhir atau yang keenam, kelas khusus penuh. Nah, dalam kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, model inklusif merupakan model sekolah yang menerima semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang disabilitas yang beragam. Nah, mereka dapat belajar bersama anak normal pada umumnya dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, langkah-langkah penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kompetensi guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa-siswi berkebutuhan khusus yang terdiri atas aspek pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat sebagai seperangkat tindakan yang cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki guru sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu kesadaran dalam bidang kognitif pada guru, seperti mengetahui cara mengidentifikasikan kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswi berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangannya. Nah, dalam kompetensi ini, guru perlu mengetahui latar belakang sosial, ekonomi, keluarga, tingkat intelijensi, hasil belajar, kesehatan, hubungan interpersonal, kebutuhan emosional, dan sifat kepribadian siswa. Yang kedua, pemahaman. Dalam kompetensi ini, guru perlu memiliki kedalaman kognitif dan afektif seperti memiliki pemahaman tentang karakteristik dan kondisi siswa-siswi berkebutuhan khusus agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam kompetensi ini juga, guru perlu memahami gangguan dan kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, kompetensi nilai. Nilai yaitu suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang seperti standar perilaku jujur, terbuka, demokratis, dan penghargaan terhadap perbedaan kondisi individual siswa-siswi berkebutuhan khusus. Kelima, kompetensi sikap atau attitude. Attitude yaitu perasaan senang atau tidak senang, suka maupun tidak suka, atau reaksi terhadap pembelajaran siswa-siswi berkebutuhan khusus. Nah, hal ini akan mempengaruhi cara dan optimalisasi pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu minat. Minat merupakan kecenderungan guru untuk mempelajari dan melakukan pembelajaran bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus. Ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama, perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswi dengan mengacu pada kurikulum yang disesuaikan. Kedua, proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa-siswi yang menekankan pada proses belajar yang optimal. Nah, pembelajaran dapat bersifat fleksibel dengan melihat pada kemajuan anak. Ketiga, penilaian meliputi pengukuran terhadap materi yang dipelajari dengan standar individual pada kemampuan dasar yang harus dikuasai. Keempat, pengawasan pembelajaran dilakukan tidak hanya oleh pihak sekolah, namun bekerja sama dengan orang tua, lingkungan, maupun masyarakat sekitar. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang tentang keterampilan dalam mengajar? Nah, gimana? Udah paham belum sama materi yang barusan disampaikan? Kalau belum paham, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian nanti pada kolom komentar saat kita diskusi ya. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan video dari materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya
Mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya teman-teman dan stay at home.